Yuk masuk. Nah, ini di sini ada satu kamar. Oh, di sini ada truk, ada eskavator, ada mobil, ada banyak mobil di sini. Berarti ini adalah kamar supir. Ngaco. Ya, ini adalah kamar anak cowok. Seharusnya kan begitu ya. Halo, jumpa lagi bersama saya Rianto di channel Real Estate. Nah, rumah yang akan kita bahas bukan yang ini, tapi yang sana. Nah, rumah yang akan kita bahas adalah benar-benar rumah yang unik untuk wilayah Jawa Timur, khususnya Sidoarjo. Karena temanya adalah Jepang-Jepangan. Dan bukan cuma tema rumahnya, tapi perumahan semuanya adalah temanya Jepang-Jepangan. Nah, ini rumahnya yang kita bahas. Jadi, temanya Jepang-Jepangan, dan untuk rumah ini ukurannya adalah 84 meter persegi, lebarnya 7, ke belakangnya sih panjangnya 12, tapi di dalam tuh akan kerasa leganya kayak gimana. Yuk kita bahas mulai dari bagian atas. Nah, untuk bagian atas ini simple aja, modelnya dia pakai atap pelana, jadi kayak rumahnya siapa? Nobita ya. Jadi buangannya tuh airnya tuh ke belakang dan juga ke bagian depan. Untuk atapnya model pelana gini, dia pakai beton flat untuk gentengnya. Kemudian ada maju-maju dikit nih kayak topi-topian kayak gini. Tapi di bawahnya nih, ini langsung kesan fasad perjepangannya mulai kerasa. Karena ada permainan perkayuan tuh di bawahnya topi-topian itu. Dan masih ada maju mundurnya juga. Walaupun posisinya sebelah sini ini majunya cuma sedikit, tapi yang sana itu ada bagian yang mundurnya. Kita bahas yang majunya dulu yuk. Jadi untuk yang perkayuan ini nih, sedikit kayak layernya kayak gitu, itu dia mulai dari pinggir sampai ke pinggir sana, itu seolah nyambung. Nah, tapi yang atasnya ini kosong. Kenapa? Ya karena gentengnya kan nggak habis sampai ke pinggir. Di samping genteng ini ada semacam kayak cor-coran untuk ya model talang, juga bisa buat outdoor AC-nya. Kita geser sedikit ke agak tengah nih, karena ada yang menarik di sini, yaitu bagian fasadnya. Ini kan biasanya maju mundur itu udah biasa bagian fasad, tapi ini ada yang unik, yaitu bahkan dari atapnya itu juga ada maju mundurnya. Nih yang tengah sini maju, tapi yang pinggir-pinggir kan tadi ada yang mundurnya, itu nggak masalah karena dia untuk mengcover ini tuh bagian sini. Turun lagi. Nah, yang ini bagian besarnya, yang bagian majunya ini dia ada tadi sedikit layer, dan bawahnya ini dia ada permainan semacam tali-tali air, tapi dia dikasih apa ya, cat yang berbeda. Kan yang warna terangnya ini catnya abu-abu terang, tapi yang garis-garisnya ini tali air yang naik turun, juga yang menyampingnya itu warna abu-abunya lebih gelap. Jadi seolah-olah ini kayak ada apa ya, ada coretan-coretan begitu. Itu unik sih. Nah, sekarang kita bahas untuk yang bagian majunya tadi ya. Nah, ini untuk yang bagian maju, selain ada coretan-coretan tali air tadi, ada juga kotak-kotak. Di sini berisi 6 kotak. Bukan pertanyaan, tapi adalah kotak untuk jendela. Nah, jendelanya bisa dibuka, memang hanya bagian tengahnya saja. 2 atas dan 2 bawah itu nggak bisa dibuka. Nah, geser lagi sebelah sini. Ini ada kotaknya lebih banyak nih, ada 8 kotak. Bukan juga pertanyaan, tapi di sini jendela mati semua karena untuk penerangan ke area tangga nantinya. Kalau yang sini untuk area lorong dan juga area kamar. Sekarang turun ke bagian yang lebih bawah lagi. Nah, di bagian bawah ini unik, Jepang-Jepangannya tambah kental lagi karena di situ ada permainan perkayuan tuh kayak gitu. Tapi itu bukan kayu beneran ya. Dia pakai sejenis apa ya, lisplang gitu, dan dipakein warna yang khas perkayuan. Ada tali-tali airnya juga, jadinya kelihatan kayak asli yang ditempel-tempel gitu ya. Unik sih. Dikasih jendela. Buat apa di situ? Tuh, nanti kita lihat aja deh. Nah, geser ke sini. Di tengahnya ini ada permainan semacam kayak pasangan bata, tapi dia bukan bata, dia pakai batu alam yang warnanya putih. Jadinya lumayan, low maintenance. Mau lebih bagus lagi, dikasih coating, jadinya lebih awet. Oke, yuk sekarang turun ke bagian yang sedikit lebih bawah. Bawah banget sih ya. Jadi kita bahas yang karpot dulu sebelum nanti kita lihat bagian dalamnya. Nah, untuk karpotnya sendiri ini lumayan lega loh. Ini sekitar 5 meteran dan panjangnya sekitar 4 meter setengahan. Ya lebih lah ya, lebih dikit. Apalagi kalau sampai sini. Ini memang masuk sempadan jalan, tapi oke lah kalau kita buat momennya ada moncong-moncong sedikit kendaraannya. Dapat tuh 5 meter lebih, 5 meter kali 5 meter bisa buat mobil. Alasnya dia juga pakai paving block yang gede-gede nih, ukurannya 60 kali 60. Jadi kalaupun ambles-ambles lebih gampang buat maintenance-nya. Geser ke sini, kita dapat taman nih. Walaupun yang ini taman yang malah developer, ini tamannya kita. Lumayan, kita bisa tanemin perpohonan, juga perumputan, atau daun-daunan, daun-daun bunga-bungaan nih sekelilingnya sini. Jadi cakep, bukan cuma hijau, tapi ada warna-warni lain. Jadi sementara pakai ketapang kencana, tapi nggak tahu boleh nggak diganti ya. Lumayan ngerusak untuk
akarnya nih. Di bawah soalnya ada tandon. Ada tandon, dan kita geser ke sini. Ini ada tempat untuk naruh mesin pompa air dan juga termasuk meteran airnya. Jadi kalaupun ada petugas catat meter, bisa langsung lihat di situ. Karena di sini kan pakai kaca. Diintip pun masih oke lah ya. Dan jangan khawatir mesinnya lembab atau pengap atau panas karena pakai roster-roster di sekelilingnya situ. Nah, kalau tadi kan roster buat angin-anginnya supaya mesin gak panas. Kalau ini supaya menjaga privasi dong. Yuk geser. Karena di sini ini ada pintu masuk dan di sini juga ada satu area kurang lebih 1,5 meter kali 2 meteran lah. Ini bisa dipakai semacam foyer atau kalau bahasa Jepang apa ya? Genkai ya. Jadi ruang peralihan antara dari luar ke dalam. Nah, roster-roster ini untuk menutupi jadi bagian pintunya nggak terlalu kelihatan. Dan area sininya kita manfaatkan untuk duduk, lepas sepatu, masuk ke bagian dalam yang lebih bersih. Nih, duduknya bisa di situ, bisa di sini. Ini juga ada beberapa tempat yang terbuka, ada juga yang tertutup. Oh, sedang sholat sebentar. Nih, jadi diingatkan buat yang belum sholat lagi nonton, waktunya sholat dulu. Habis itu di pause, nonton lagi. Yuk kita masuk. Nah, ini dia di dalam rumahnya. Langsung kerasa Jepangnya dari mana? Nih, dari lantainya. Jadi ada perbedaan ketinggian. Ya ini bisa dimanfaatkan sebagai genkai yang sesungguhnya atau foyer lah ya istilahnya. Di sini ada perbedaan ketinggian juga perbedaan jenis apa ini lantainya. Jadi kalau yang ini lebih gelap, seolah-olah seperti kayak batu alam yang warna gelap, yang ini warnanya lebih terang. Nah ini penting untuk membedakan. Walaupun beda ketinggian sedikit, di sini bisa kita taruh semacam tempat duduk untuk naruh apa ya, sepatu atau sendal ya, sendal untuk masuk ke bagian dalam rumah. Nah geser ke sini. Nah saya sekarang sedang menampakkan kaki di area dalam rumah yang sesungguhnya. Kerasa lega banget kan, kurang lebih sekitar 4,5 meter untuk panjang dan lebarnya. Dan dapat nih ada taman atau skylight teras, skylight garden istilahnya. Nah ini dan bisa di sliding. Jadi kalau butuh sirkulasi udara lumayan banyak, kita bisa buka, langsung dapat udara lepas. Juga bisa dari sana, itu juga sama, masih bisa tuh digeser. Nah, untuk area ruang tamunya ini termasuk ruang tamu yang enak banget, lega. Bisa ditaruh satu lagi di sini tempat duduk, di situ sudah jelas ada ya. Di sini juga bisa muat untuk 3 orang. Di belakang masih bisa buat lalu lalang orang tuh. Papasan juga masih enak. Nonton TV juga ya mungkin bisa lebih gede lagi televisinya ya, karena space-nya lumayan gede dan tempatnya juga lumayan jauh. Asik sih ini. Perkayuannya juga kerasa banget dari mulai meja dan juga untuk area sini. Ini lumayan panjang dari sini sampai situ ya. Bisa buat naruh banyak hal di sini. Mau yang taruh di tempat terbuka bisa, mau yang tempat tertutup juga bisa nih. Ada 3 tempat penyimpanan. Sebentar, dari sini kelihatan nggak ya? Kelihatan nih. Ini bisa di sliding loh. Tuh. Ini bisa buat nutupin beberapa yang mungkin nggak mau kita kelihatan sama orang. Nah, kalau kalian pengen lebih kerasa lagi perjepangannya, jadi kan tadi udah perkayuan, mungkin lantainya juga bisa dikasih yang palet vinil yang perkayuan juga. Mulai dari pintu kan sudah perkayuan, geser ke sini juga perkayuan. Nah, ada satu nih yang agak gimana ya? Ini selera. Tapi kalau saya ini sebenarnya pakai kayu asli di cutting gitu, cuma dia kasih warna hitam, serat-seratnya kelihatan. Sayang, kalau biarin warna asli, tinggal dikasih pelitur aja, perkayuannya dapat banget. Ini sebenarnya buat nutupin supaya nggak benar-benar cerminnya tuh polos. Karena apa perlu cermin? Ya biar kelihatan seolah-olah ruangan ini lega banget. Di belakang sana masih ada ruangan, padahal cuma cermin. Nah bagian atasnya juga lumayan ya, ada beberapa ambalan, 2 sih, tapi panjang sampai sana. Kecuali yang bagian atas bisa buat naruh beberapa pernak-pernik kayak gini kan, kayak apa ya, vas-vasan gitu. Dan ada tanaman mati ya, bisa lumayan bisa buat naruh beberapa tempat penyimpanan. Ini juga bohongan. Tapi kalaupun mau yang asli sebetulnya bisa taruh nanti di dekat situ tuh kan ada jendela, pasti bisa hidup karena ada cahaya matahari. Sudah di sini, berarti mau ke sini. Nah ini adalah kamar mandinya, kurang lebih ukurannya 1,5 meter kali 2 meteran. Dan yang unik di sini adalah nih, kesan industrialnya malah kelihatan ya di sini, padahal Jepang-Jepangan, nggak apa-apa. Ini dia pakai HT sebetulnya, tapi sekilas kelihatannya seperti semen expose. Ya, karena motifnya semen expose. Walaupun ini sebenarnya adalah HT ukuran 60 x 60. Mau dinding, mau lantai, sama dia motifnya. Dan pakai yang kasar. Nah, ternyata dia dapat showernya. Ini bukan cuma yang hand shower, tapi dapat juga yang rain shower. Jadi kerasa kayak hujan-hujanan. Dan ada tempat penyimpanan sabunan juga. Lumayan praktis, nggak usah pakai coak-coakan, cukup lah untuk shampoo dan juga
sabun, dan ini ada jet washernya juga ya. Lumayan menarik, unik juga. Untuk di sini ada tempat untuk kita setoran tunai, pakai yang kloset duduk yang mereknya Toto. Wah, ini nih area tangganya. Jarang-jarang nih kayak gini. Biasanya kamar mandi di bawah tangga itu lumayan pendek, ini tinggi. Nah, yaudah kita langsung geser ke bagian luar aja dulu. Nah, kita keluar, penasaran di sini. Oh iya, karena area tangga dan ke area ujung dinding itu lumayan jauh. Jadinya untuk area toilet di situ, kloset duduknya masih aman, nggak sampai nempel ke bagian bawah tangga. Nih, di sini ada tempat penyimpanan seperti ini, semacam kayak perpustakaan jadinya ya, karena banyak buku, banyak rak-rak penyimpanan, tapi termasuk oke. Mau yang tertutup juga masih bisa, tinggal nanti yang desain interior aja ya, ditutup, ada yang dibuka. Cuman ini menarik karena ada LED stripnya, jadi kesannya lebih hangat dan asik. Ini ada tempat penyimpanan, gede banget. Bisa lah buat naruh barang yang gede, tapi bisa juga dikasih beberapa bagian, kan nggak mungkin gede semua dipakai taruh di situ. Dan ada permainan ini nih, cermin-cermin juga, jadi seolah-olah ke belakangnya itu ada ruangan lagi, ternyata cuma cermin. Nah, ada yang menarik di sana, ada yang tahu? Ya, belum kan, belum dikasih tahu. Nah, ini dia, ini sementara dipakai buat dapur yang cakep banget. Sebetulnya ini adalah peruntukannya kamar, jadi dapur itu di sebelah situ, tapi karena show unit bisa dong diperuntukkan dapur juga di sini. Kurang lebih kayak gini nih modifikasinya kalau buat dapur. Dan asiknya, dapur ini bisa juga buat nyambung langsung ke area makan. Jadi serasa kayak di kafe gitu tuh. Ada apa ya? Kursi bar yang ala-ala kayak gini, sambil duduk makan di sini. Terus istri masak situ. Wih, patriarki banget ya, istri yang masak, suami yang makan. Enggak lah, bisa cewek bisa cowok yang masak, siapapun nggak masalah. Nah, ini nih ceritanya, surganya pecinta memasak. Nah, ini untuk kitchennya sekarang sih clean banget ya. Kalau penataannya bener tuh, ada banyak barang, ini real, ada banyak barang dan ini beneran ya, garam, pala dan sebagainya. Masih oke penataannya kalau memang kita jago menata. Dan tambah cakep lagi karena ini ada gold mirror. Jadi backsplash-nya ini kalau pakai cermin gini masih oke buat kena panas, yang penting tebel aja ya. Dan panasnya pun seberapa sih, kan dari sini. Yang penting bisa ada cooker hood lagi, sementara belum ada. Tapi bisa lah kita tambahin cooker hood lagi. Tapi termasuk clean dan enak ya. Top table-nya pakai marmer asli. Salah, ini granit asli. Dan ini lumayan tebel segini dan pakai kompor tanam juga. Untuk nyuci-nyucinya di sini dia pakai merek apa ini ya? Pakai merek Inobe. Asik sih, warnanya ini kayak warna apa ya? Titanium gini. Dan ini ada untuk tempat meniriskannya, bisa digeser-geser. Nih, tuh bisa ditarik-tarik. Lumayan beli yang kayak gini, biar lebih fleksibel. Kita bahas ininya. Nah, di sini ada beberapa tempat penyimpanan lumayan yang tertutup segini. Untuk atas, yang bawah tetap ada. Dan ini ada semacam apa ya? Kayak partisi untuk memisahkan ini area dapur, ini area tangga. Oke, ini yang terbuka di sini. Jadi kalau yang bagus-bagus boleh dong dipajang di sini. Kemudian yang agak bagus taruh sini ataupun taruh di bawah. Di bawah masih ada tempat penyimpanan kurang lebih sekitar 3 ya. Untuk yang gede-gede, untuk yang kecil-kecil bisa taruh di sini. Dan kulkasnya taruh di sebelah situ. Nah, saya mau bahas yang area makan ini tadi, karena belum sempat kebahas banyak. Ini lucu sih, kok lucu, unik. Dia ini pakai kayu, tapi bukan kayu, ini adalah sejenis lisplang dan dikasih coating lagi, jadinya benar-benar kayak kayu asli. Dan jarang-jarang sih pakai bahan lisplang untuk meja makan kayak gini. Bawahnya ini pakai semen expose. Kemudian untuk seberangnya nggak tahu nanti kelihatan nggak ya kalau dari taman, itu dia pakai roster, jadi anginnya semeriwing ke area bawah. Apa itu semeriwing? Oke, geser ke sini nih, ada yang menarik di sini. Ini adalah area tamannya. Jadi sambil makan di situ, sambil duduk-duduk menikmati taman yang bagus di sini, juga sambil masak di situ, tetap kelihatan ada cermin taman, ada hijau-hijaunya. Cakep banget sih di sini. Ini sebenarnya taman kalau kita takut mungkin kena hujan, ada air masuk ke sini semuanya, jangan khawatir. Tuh, di atasnya bisa dikasih kanopi, pakai yang modelnya apa ini, terang kayak gini, tapi di sininya dikasih semacam para-para. Jadi seolah-olah kayaknya nggak ada kanopinya, padahal ada kanopinya tuh di atas tuh, kelihatan nggak sih? Nah, kalau yang sebelah situ, itu baru area yang lumayan terbuka. Jadi sirkulasi udaranya tetap dapat. Kalau nggak mau full ketutup, ya sininya yang kanopinya separuh. Atau yang sini, terserah mau di sliding. Yang penting para-paranya tetap ada.
udara bisa masuk, cahaya juga bisa masuk, tanaman juga bisa tetap tumbuh dan seger. Nah, batasnya sebenarnya sampai sini nih rumah. Tapi karena ini di belakang ya semacam masih proyek pembangunan, jadinya pakai yang kayak gini. Tapi aslinya nggak dapet ya. Ini pakai tembok biasa. Nah, jadi untuk area sini nih sebetulnya kan dapur tuh kalau di denah yang sebenarnya tuh di sini. Cuman karena ini show unit, jadi contohnya dapurnya di sana. Di sini untuk dapurnya. Nah, kalaupun kita mau modifikasi lagi, masih memungkinkan untuk area sini. Yo, sekarang kita naik ke area lantai 2. Nah, untuk menuju ke area lantai 2, kita akan ketemu satu area tangga. Lumayan di sini sih lebarnya 120. Tapi jangan lupa ini ada pilar di sini. Jadi kurang lebih di sininya ya 90 sentian atau hampir 1 meter. Ketemu di sini satu area bordes dan dia modelnya potongan itu hanya diagonal aja. Jadi masih aman untuk pijakan kaki itu masih bisa 2 kaki tanpa kepleset. Yuk naik. Nah, kita naik ke area sini. Saya belum di lantai 2 ya, masih separuh. Tapi langsung dapet terangnya di ruangan ini. Karena ini tadi jendela yang 1, 2, 3, 4 kali 2. Ada 4 kolom jendela. Terangnya kerasa kan? Nah, ini baru saya menginjakan kaki di lantai 2 yang sebenarnya. Di sini dapat pencahayaan banyak. Di sini juga ada. Ini ada satu ruangan ya lumayan sih ya. Kita masih bisa manfaatkan untuk naruh meja di sini buat kita semacam duduk-duduk, baca-baca, dan di atasnya bisa taruh rak-rak atau apapun terserah. Ruangan ini bisa kalian manfaatkan. Nah, ini dia ruang duduk-duduknya. Bisa sambil baca-baca, mau nyantai di sini bisa naruh kopi. Di sini ada coffee table-nya juga, pakai punya Informa, dan railingnya aman ya harusnya. Jadi nggak sampai takut untuk jatuh. Tapi kalaupun dibuat ruang belajar juga masih memungkinkan sih di sini. Kasih meja lagi di sini, taruh beberapa rak-rak penyimpanan buku menghadap ke sana. Oke lah, ini lumayan lega soalnya 2 meteran lah ya. Dan di sebelahnya kita geser ke kamar mandi. Nah, ini kamar mandi untuk di lantai 2. Jadi kamar mandi ini dengan yang di lantai 1 ini ada beda. Bedanya adalah ya lantai 2. Cuman itu bedanya. Ukurannya kurang lebih sama. Nah, sedikit beda adalah di sini untuk pencahayaannya aja dan nggak ada bagian tangganya di sini. Jadi sama pakai semen expose seolah-olah semen tapi ini adalah homogeneous style. Cuman di sini pencahayaannya lebih banyak. Oke, geser ke sebelah. Yuk masuk. Nah, ini di sini ada satu kamar. Di sini ada truk, ada eskavator, ada mobil, ada banyak mobil di sini. Berarti ini adalah kamar supir. Ngaco. Ya, ini adalah kamar anak cowok. Seharusnya kan begitu ya. Lah, tapi kok warnanya pink? Apakah dia geser? Tidak. Nih, geser ke sini. Ini kamar cewek dan cowok. Jadi kalau kamar anak, ini anak cowok, ini anak cewek. Ceritanya begitu. Tapi terserahlah pengaturannya. Biru cowok, pink cewek. Identiknya kan gitu. Nah, untuk ornamen-ornamennya, sementara dia masih simple aja kayak gini. Jadi kayak ada di sini ada pesawat, pesawat apa ini, roket, ada awan-awan, ada juga balon udara. Simple perwarnaan juga kayak gini. Tapi memang kalau mau ditambahin lagi beberapa storage, di sini mungkin kasih rak-rak itu masih oke juga buat nyimpan beberapa buku-buku. Mungkin di sini masih oke. Mau di bawah juga ada tempat penyimpanan yang terbuka, ada juga yang tertutup. Nah, kalau ini kan warnanya pink, ceritanya buat anak cewek, bawah buat anak cowok. Tapi terserah, janjian aja. Nah, untuk yang di sini juga masih bisa nih buat tempat penyimpanan. Di area sini, ini untuk yang ya terbuka di sini, mau naruh pakaian juga bisa lah, taruh di sini. Nih ada satu lemari buat anak cewek dan buat anak cowok biar nggak rebutan. Pencahayaan juga dapat, sirkulasi udara juga dapat sih. Cuman ini kalau mau lebih aman, mungkin bisa dikasih railing segini lah ya, biar anak-anak nanti nggak melakukan sesuatu yang berbahaya. Geser sekarang lihat ke kamar yang kedua di sebelah. Nih, di sini ada satu lagi kamar. Yang ini kamarnya lebih memanjang ya. Kalau tadi kan kurang lebih sekitar di 3 meteran kali 3 meteran. Nah, kalau yang ini di 3 meter kali ini lebih dari 3 meter setengah ya, hampir 4 meteran. Lumayan memanjang untuk kamar yang ini. Ornamennya sementara sih masih simple-simple aja seperti ini. Tapi tergantung selera, mau taruh juga beberapa ambalan-ambalan di sini masih memungkinkan. Mau naruh lemari juga di sini masih memungkinkan. Nah, karena ini posisinya kamar yang memanjang, jadi nggak bisa posisi tempat tidurnya center. Jadi mau nggak mau harus mepet ke dinding. Jadi kita bisa dapat satu di sini area untuk lalu lalang dan juga dapat lumayan ada satu tempat penyimpanan ini bedside table atau kredensa ya tuhannya ya, karena ada kakinya juga. Bisa buat naruh beberapa barang.
Kita buat mau ngecas di sini, naruh buku juga bisa. Cuman headboardnya ini nyambung ya ternyata ya, dari ujung sampai ujung. Pakai yang bahan keras gini, tapi oke lah, warnanya masih matching dengan warna tempat tidur atau selimutnya. Dikasih LED strip biar hangat. Kalau pas tidur kesannya tuh lebih asik. Nah, di sini ada satu kredensa, motifnya tetap perkayuan dengan juga beberapa tempat penyimpanan. Nah, kalau mau naruh televisi pun masih oke, sudah disediakan colokannya. Tinggal taruh di sini sambil duduk-duduk atau sambil tiduran di situ masih bisa nonton karya sini. Dan nggak lupa nih pencahayaan dan juga untuk sirkulasi udara bisa didapetin dari satu jendela hidup yang di sini, yang atas bawahnya jendela mati. Mau lebih aman kasih railing lagi. Arigatou gozaimasu, Fajar. Koe-koe to komae nang aku, Rianto. Bye-bye.